Bagaimana jika kemenangan terbesar dalam hidup justru dibalas dengan pengampunan, bukan pembalasan? Bagaimana jika saat seluruh musuh berada di bawah kuasa, yang lahir justru adalah rahmat bagi semuanya? Inilah kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah Fathu Makkah. Sebuah kemenangan agung yang tidak ditandai dengan darah dan dendam, melainkan dengan kerendahan hati serta kelapangan jiwa. Makkah, kota yang selama bertahun-tahun menolak ajaran kebenaran, akhirnya kembali tunduk pada cahaya kebenaran, yakni Islam. Pada bulan Ramadan tahun ke-8 Hijriah, Rasulullah memasuki Makkah dengan kepala tertunduk, bukan sebagai penakluk yang congkak, melainkan sebagai hamba Allah yang penuh syukur. Kala itu, Ka'bah dibersihkan dari berhala-berhala, bukan dengan amarah, melainkan dengan keteguhan tauhid. Penduduk Makkah yang dahulunya memusuhi, kini berdiri gemetar menunggu pembalasan. Namun yang mereka dengar bukanlah sebuah hukuman, melainkan kalimat tulus yang mengguncang sejarah. Hari ini, kalian bebas. Maka, pada hari itu, Islam telah menang tanpa balas dendam. Dan dunia belajar bahwa kekuatan sejati bukanlah terletak pada pedang, melainkan pada pengampunan yang tulus. Namun kemenangan ini bukanlah akhir perjuangan. Di balik ketenangan Makkah, banyak kabilah-kabilah besar di Jazirah Arab yang mulai merasa terancam. Tidak lama setelah Fathu Makkah, tepatnya pada bulan Syawal tahun ke-8 Hijriah, Rasulullah bergerak menuju lembah Hunain yang terletak di antara Mekah dan Taif. Kala itu, pasukan muslimin berjumlah besar, jumlah yang belum pernah dimiliki sebelumnya. Namun di Hunain, Allah mengajarkan sebuah pelajaran besar, bahwa kemenangan bukanlah karena banyaknya pasukan. Serangan tiba-tiba mendadak datang dari celah-celah lembah. Anak panah melesat dari balik bebatuan. Sebagian pasukan terkejut dan terpencar kemana-mana. Untuk sesaat, bumi terasa sempit meski luas terbentang. Namun, Rasulullah tetap berdiri teguh. Beliau tidak mundur, tidak juga gentar. Dengan suara penuh keyakinan, beliau memanggil pasukan yang tercerai-berai. Satu demi satu, para sahabat kembali. Barisan pun tersusun ulang. Dan ketika keteguhan kembali bersatu dengan tawakal, Allah kembali memberikan pertolongannya. Lembah Hunain menjadi saksi bisu bahwa iman lebih kuat daripada jumlah yang banyak sekalipun. Dan dari lembah itu, kaum muslimin keluar dengan hati yang kembali bersandar penuh kepada Allah Ta'ala. Setelah kejadian di Hunain, perjalanan berlanjut ke Taif, kota yang pernah menolak Rasulullah dengan hinaan yang berujung luka dan air mata. Namun kali ini, beliau tidak datang membawa dendam. Beliau datang dengan kesabaran yang tidak pernah berubah. Saat pintu-pintu Taif akhirnya terbuka, yang keluar justru bukan kemarahan, melainkan penyesalan. Lagi-lagi, Rasulullah kembali memilih jalan rahmat, memaafkan mereka yang dahulu menyakiti beliau. Begitulah dakwah Islam, menang tanpa merendahkan, berkuasa tanpa menindas. Hari berganti bulan, bulan berganti tahun, waktu terus berjalan. Pada tahun ke-9 Hijriah, panas membakar Jazirah Arab. Jarak yang begitu jauh dan perbekalan yang sangat terbatas. Namun, kabar ancaman dari utara memanggil-manggil kaum muslimin menuju Tabuk.
Ini adalah perjalanan yang berat, namun justru di sanalah ketulusan hati kembali diuji. Sebagian orang memilih tinggal, namun yang beriman tetap melangkah. Inilah perjalanan yang memisahkan iman dan kemunafikan. Yang ikut bukan hanya yang kuat semata, tetapi mereka yang ikhlas. Di Tabuk, peperangan besar yang ditakuti pasukan muslimin nyatanya tidak pernah terjadi. Para musuh mundur tanpa adanya pertempuran. Perjanjian damai pun terjalin, dan Islam semakin disegani. Tabuk mengajarkan bahwa keberanian sejati adalah tetap melangkah meski tidak ada sorak kemenangan. Setelah Tabuk, Jazirah Arab berubah. Tahun ke-9 Hijriah dikenal sebagai Amul Wufud, yang berarti tahun delegasi. Kabilah demi kabilah datang ke Madinah, bukan untuk berperang, tetapi untuk mengenal Islam. Di Masjid Nabawi yang sederhana, dengan tiang-tiang dari batang kurma, mereka duduk berhadapan dengan Rasulullah. Tidak ada singgasana, tidak ada kemewahan, hanya kebenaran yang disampaikan dengan kelembutan. Hati-hati pun luluh, syahadat diucapkan, persaudaraan pun terjalin. Tak sedikit dari mereka yang meneteskan air mata. Tak sedikit pula yang pulang membawa cahaya iman. Kala itu, Islam tidak hanya menang di medan pertempuran, tetapi juga menang di hati para manusia. Malam hari di Madinah yang sunyi, Rasulullah tetap hidup sederhana. Lampu minyak menyala redup, alas tidur seadanya, dan doa yang tak pernah putus bagi seluruh umatnya. Dari Mekah, Hunain, Taif, hingga Tabuk, Islam tumbuh bukan karena kekerasan, melainkan karena keteguhan, kesabaran, dan kasih sayang yang datang dari hati seorang utusan Allah. Dan perjalanan ini belum berakhir, sebab setelah kemenangan dan penyatuan umat, akan tiba saat perpisahan yang paling menggetarkan sejarah dan hati seluruh umat yang beriman.